The Rise and Fall and Rise Again, The Collapse of New York City. Jay-Z dan Alicia Keys mengekspresikan energi dan excitement dari kota New York dengan sangat baik di lagu mereka Empire State of Mind yang dirilis lebih dari 1 dekade yang lalu. Datang dari daerah suburban, saya ingat banget waktu kerja di New York dan terpesona dengan suasana yang hingar-bingar di kota yang dianggap sebagai ibu kotanya dunia. Tapi, sekarang ini, New York sedang menghadapi sebuah tantangan besar dan beberapa bahkan bilang kalau kota ini sedang diambang kehancuran. Ada beberapa masalah yang sempat singgah di kota ini, seperti peristiwa 9/11, resesi di tahun 2008, dan masih banyak lagi. Dari setiap kejadian tadi, New York selalu berkembang menjadi lebih hebat dan kuat dari sebelumnya. Tapi keadaan berubah, masalah-masalah pun menjadi semakin sulit. Saat ini, New York sedang menghadapi masalah yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada banyak masalah yang dihadapi New York City, tapi karena waktu kita terbatas, saya akan fokus ke 3 masalah aja. Di video ini, saya akan menggali secara mendalam dan memberikanmu company insight tentang apa yang saya lihat dari perubahan yang sedang terjadi sekarang. Sebagian masyarakat yang pindah keluar kota, perubahan budaya yaitu hilangnya hingar-bingar karena banyak bisnis yang meninggalkan kota New York. New York adalah sebuah kota yang tangguh yang bisa bertahan dan akan bangkit lagi setelah COVID. Tapi apa yang harus dikorbankan oleh kota yang gak pernah tidur ini? Nanti kita bahas. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka video-video seperti ini, tolong tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk tahu jika ada video baru dari channel ini setiap minggunya. Terima kasih. Yuk kita tonton videonya. Economics 101, Supply and Demand. Kalau kamu pernah belajar tentang ekonomi, kamu pasti tahu kalau supply dan demand mengarahkan pergerakan ekonomi, termasuk New York City. Sekarang kota ini sedang atau akan menghadapi tantangan besar yang dibawa oleh iklim zaman sekarang. Yuk kita lihat secara singkat apa sih yang terjadi di supply and demand. Yang pertama, bahkan sebelum adanya COVID, 2.600 orang udah meninggalkan New York City. Untuk kota yang pernah berekspansi, turunnya value di dunia entertainment dan industri karena adanya COVID telah membuat demand dari kota yang udah nggak bertumbuh ini menjadi menyusut. Yang kedua, anak muda Amerika udah setahun ini menghabiskan Jumat malamnya di rumah aja. Kota yang nggak pernah tidur ini tadinya punya operating hour yang lebih panjang yang bisa diubah jadi profit business di jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Sekarang time bracket ini harus berhadapan dengan tren yang terjadi di New York. Yang ketiga, kebanyakan bisnis sekarang dilakukan secara online. Masalah yang paling besar buat New York City adalah kantor korporat secara fisik sudah tidak lagi esensial di era di mana semua bisa dilakukan dengan remote. Dengan begini, konsep supply and demand akan menuntut evolusi New York. Tapi tantangan ini harus diperhatikan di masa post-COVID nanti. The COVID Relocation Sales Event. Pasar akan mensuplai yang diinginkan masa. Buat mereka yang senang bertualang dengan kerasnya ibu kota, The Big Apple pastinya jadi pilihan utama. Tapi, demand fast-paced lifestyle ini sudah berkurang di masyarakat Amerika. Statistik populasi berikut ini menikah dengan sukarela dengan prospek masa depan yang affordable di New York, jadi coba perhatikan. Di 2019, ada kepergian migrasi domestik sebanyak 376 orang per hari yang meninggalkan kota ini. Angka ini lebih banyak 100 orang per harinya di tahun 2018. Statistik ini diambil sebelum COVID-19, di mana New York kehilangan warga bahkan sebelum pandemi melanda. Kenapa orang meninggalkan New York? Apakah sekarang sedang terjadi keruntuhan? Coba kita telah beberapa alasan meninggalkan Big Apple sebelum COVID. Pertama, New York memiliki pajak negara dan pajak lokal yang tertinggi, sekitar 13% di seluruh Amerika. Ditambah lagi dengan adanya pajak kota. Yang kedua, biaya sewa tempat tinggal paling murah sekitar $2.300. Bahkan untuk studio apartemen kecil. Kalau dihitung per tahun kira-kira $30.000 untuk sewanya aja. Yang ketiga, adanya 2 juta tikus di kota. Kamu harus tahu nih. Yang keempat, migrasi besar-besaran sebelum COVID nggak cuma terjadi di New York aja. Ini juga terjadi di kota besar yang tingkat populasinya paling tinggi di Amerika, yang mengalami peningkatan kepergian migrasi baru-baru ini. Los Angeles dan Chicago juga adalah kota yang mengalami peningkatan kepergian migrasi tahun lalu. Bukti ini merupakan tren budaya yang menjauhi physical culture hubs. Bukti ini bahkan dikumpulkan sebelum COVID. Hal ini bisa dianggap sebagai kecewaan kultural terbesar di Amerika setelah runtuhnya Menara Kembar pada September 2001.
The Post-COVID Era Promise. Penduduk New York sudah terbiasa dengan tantangan besar dan selalu dapat menghadapi tantangan itu sejak lama. Kota New York nggak pernah mengalami pertumbuhan populasi negatif sebelum 2019 sejak stagflasi di tahun 70-an. Tapi dengan berkembangnya keadaan, pemerintah memandatkan regulasi pada sektor hiburan dan tempat makan. Hasil yang ditunggu ini tidak lagi berarti bagi sebagian besar warga New York. Setelah mantan penduduk New York pergi, mereka membuka kesempatan bagi warga baru untuk bergabung dengan New York lifestyle. Tapi pendatang baru ini sangat berharap pada janji, ya kita akan buka secepatnya kembali seperti New York yang pernah kamu ingat. Dengan begitu, saya nggak percaya adanya ancaman bahwa New York akan kolaps. Kota yang mendambakan penduduk dan budayanya yang layu. Orang-orang akan terus berdatangan ke kota tempat melting pot ini. Kemegahan yang estetik, dan janjinya untuk menjadi ease of excitement bagi para pencari petualangan. Makanya dengan drop off jangka panjang dalam populasinya, prinsip dasar supply and demand yang telah teruji dan terbukti akan menurunkan harga sewa, membuka kesempatan untuk kebangkitan budaya, di mana orang-orang yang kurang beruntung secara finansial, the struggling artist, dan orang-orang yang mempunyai banyak waktu luang yang tidak terlalu sibuk bekerja untuk menghidupi dirinya akan membaur di jalanan New York. Kalau kamu ada waktu, coba lihat channel YouTube Cash Jordan, YouTuber yang suka bikin video tentang apartment tour di New York. Dari channelnya kamu bisa lihat kalau harga sewa apartemen di New York mulai turun. Saya percaya banget potensi untuk inovasi dan kreativitas dengan rasa baru yang hilang karena tingginya harga sewa di New York akan perlahan membawa orang-orang muda kreatif untuk kembali ke New York. Dan ini menjadi sebuah momen kebangkitan budaya. The Introverted Generation. Perubahan kedua yang saya rasa akan terjadi pada kota New York adalah perubahan budayanya. Karena kebudayaan diwakili oleh beberapa orang vokal yang terpilih secara sosial. Seni yang mereka ciptakan, ekspresi mereka, sukses dan diikuti karena mereka dinilai relate dengan sebagian besar masyarakat. Mereka telah dipilih untuk mewakili. Mengutip dari seorang figur milenial Justin Bieber, I'm at a party I don't wanna be at, dari lagu hitnya I Don't Care. Lagu ini sukses bukan tanpa alasan. Nama besar Justin Bieber dan Ed Sheeran mewakili kalangan milenial saat ini. Lagu ini masuk ke telinga silent majority yang malas keluar. Lagu ini bercerita tentang dua orang yang gak enjoy dengan dinamika pesta dan jatuh cinta, yang menjadi idyllic chords dari keseharian seorang introvert, milenial, dan Gen Z. Budaya inilah yang terjadi pada anak zaman sekarang. Millennials yang lahir di tahun 1980 sampai 1994 dan Gen Z yang lahir di tahun 1995 sampai 2012. Keduanya punya pengalaman yang unik dengan tumbuh di tengah teknologi maju dan memiliki akses yang luas untuk internet dan sosial media messaging service seperti WhatsApp. Tanpa melihat konteksnya, orang dapat mengatakan bahwa generasi hari ini tidak memiliki banyak classical human social skills, terutama interaksi tatap muka, jika dibandingkan dengan generasi lainnya dalam sejarah manusia. Sebuah statistik untuk mendukung pernyataan ini datang dari sebuah ranah yang highly social, yaitu sales berbasis tatap muka. Untuk sukses di dunia sales, seseorang harus mempunyai skill sosial yang tinggi. Itulah science of sales. Ini adalah sebuah bukti bahwa millennials dan Gen Z menjauh dari social craftsmanship jika dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu. Sensus Amerika di tahun 2000 menghitung jumlah salesperson di Amerika sekitar 15 juta orang. Sementara di tahun 2019, jumlah salesperson di Amerika hanya 4 juta orang. Padahal di antara tahun 2000 sampai 2019, populasi Amerika bertumbuh dari 281 juta menjadi 331 juta orang. Pastinya ada banyak alasan kenapa orang beralih dari sales. Tapi fakta berbicara bahwa social skills sangat minim dipraktekkan oleh rata-rata orang Amerika jika dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Hal ini membawa kita pada poin selanjutnya di mana populasi muda millennials dan generasi Z akan bereaksi pada perkenalan kembali pada social experience-based nightlife industry. Alasannya adalah karena kehidupan malam memegang porsi besar di kota New York. Pada awalnya pasti akan ada peningkatan ketertarikan pada dunia malam setelah COVID berakhir, karena tidak ada lagi lockdown. Tapi, apa yang akan terjadi pada masa jangka menengah dan jangka panjang? Bagaimana landscape New York akan berubah? Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, millennials dan Gen Z adalah orang-orang yang less sosial kalau dibanding dengan generasi sebelumnya. Dengan cultural acceptance yang telah mereka hadapi selama COVID tentang staying in, para introvert generation ini akan selalu memiliki pilihan setiap weekend
untuk pergi keluar atau tetap di rumah. Sebuah safe assumption bahwa di bulan-bulan awal pembukaan setelah masa COVID, akan ada sejumlah besar uang yang akan dihabiskan di dunia entertainment, baik di klub maupun di event-event nightlife. Event experiential akan tetap menarik, tapi saya percaya bahwa akan ada pertaruhan di mana para introvert ini akan lebih memilih untuk tinggal di rumah dengan bangga dan produktif. Industri nightlife akan tetap ada, tapi akankah industri ini lebih dihargai atau mengalami kenaikan setelah setahun terpisah? Setelah perjuangan dan price tag dari pengunjung yang menavigasi NYC subway system ke orang-orang yang rela mengantri lama untuk masuk ke klub yang dentuman musiknya sama hal harga minumannya. Pertumbuhan di industri ini kayaknya nggak bisa diharapkan dan pasti akan berpengaruh pada New York ke depannya. The capital of the world. Does location matter anymore? Pemandangan yang aneh bagi New Yorker atau local suburb dweller adalah One World Trade. Bangunan tertinggi di New York yang buka pada tahun 2014 dan menjadi pemandangan yang indah di udara sejak saat itu, kecuali seperempat bagian atas gedung yang tetap tak berpenghuni dengan lampu yang mati semua. Apapun alasannya, ini adalah sebuah simbol kebebasan pasca kejadian 9/11. Selama 6 tahun, bangunan ini nggak pernah penuh sampai ke atas. Walaupun ini adalah sebuah testamen untuk waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu yang baru agar menemukan sweet spot baru di kota yang nggak pernah tidur ini, ada sebuah peringatan terutama karena ini sudah terjadi sebelum COVID. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada dunia bisnis? Akankah setelah COVID New York akan tetap menjadi pusat dunia barat? Sebuah tanda-tanda yang mengkhawatirkan mulai muncul. Sebagai sebuah investment firm yang menjanjikan, Blackstone baru-baru ini membuka kantor baru di Miami, Florida. Dengan biaya sewa yang lebih murah, koneksi ke pasar Amerika Latin, dan summer sepanjang tahun, insentifnya ada di sana untuk perusahaan dengan nama besar. Dan Blackstone gak sendiri. Goldman Sachs berencana memindahkan aset manajemen bisnisnya ke Florida. Allianz Bernstein sudah memindahkan kantornya ke Nashville, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini adalah pertanda serius yang bisa menyebabkan downturn atau collapse. Bagaimanapun, ini bukan tentang kompetisi kota lain di Amerika dengan New York. Pada tahun 2020, sebelum datangnya COVID-19, sudah ada 7 juta orang bekerja secara remote di Amerika, atau sekitar 3,4% dari populasi. Tren mulai berubah bahkan sebelum COVID. Pada Oktober 2020, Gallup melaporkan bahwa 58% tenaga kerja Amerika melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya dari rumah. Jelas saja angka 58% ini nggak bisa bertahan setelah COVID berakhir. Tapi pastinya ada persentase yang cukup signifikan di mana beberapa organisasi akan menjadikan kerja remote menjadi model permanen. Dan ini akan mempengaruhi kemajuan New York. Kalau kamu bekerja secara remote, apa bedanya kalau kamu bekerja di New York atau di Florida? Sudah nggak ada bedanya lagi. Kesimpulan, saya percaya seiring berjalannya waktu, New York akan bangkit dari era COVID, lebih besar dan lebih kuat. Saya tidak berharap bahwa kota ini akan kolaps. Bagaimanapun, dengan penambahan elemen seperti remote work dan kota korporat lain yang berkembang, bisnis harus berevolusi. Sekarang, milenial dan Gen Z merasa diterima secara sosial dengan keintrovertannya. Kehidupan malam New York juga akan berubah. John Baker pernah bilang, "Saya tinggal di Manhattan selama 25 tahun dan saya dengar orang bilang, oh, New York sudah berubah, nggak seperti dulu lagi. Kita semua punya dekade kesukaan masing-masing. Tapi pada akhirnya, kota New York adalah yang paling kreatif dan yang paling mempunyai keragaman pulau di planet ini. Dan akan selalu begitu. Buat saya, setiap dekade punya ceritanya sendiri. Secara pribadi, adalah sebuah waktu yang menarik banget untuk menyaksikan perubahan besar dari sebuah sentral. Coba kasih komentarmu tentang apa yang akan terjadi pada New York. Terima kasih sudah menonton video saya. Ada banyak pekerjaan dan riset yang harus dilakukan untuk menayangkan video ini. Jadi kalau kamu nggak keberatan, tolong di-like dan di-share ke teman-temanmu ya. Pasti bakal membantu banget buat saya. Kalau kamu suka video-video seperti ini, pastikan kamu juga nonton video saya yang lain seperti The Rise and Fall of Playboy or The Rise and Fall of Honda. Terima kasih sekali lagi, dan sampai ketemu di Company Insight minggu depan.